Di sebuah kawasan dataran rendah Lamongan, hanya 4 kilometer dari pusat kota, terdapat sebuah desa yang namanya akrab di telinga, Balun. Desa ini bukan sekadar titik di peta, melainkan sebuah simbol kebersamaan yang sudah hidup berabad-abad. Konon, nama Balun diyakini berasal dari seorang tokoh penyebar agama yang dikenal dengan sebutan Mbah Alun. Ada pula yang menyebutnya Sunan Tawang Alun atau Mbah Sin Arih. Beliau adalah seorang murid dari Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, yang kelak kembali ke tanah asal untuk menyebarkan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan. Makamnya masih lestari hingga hari ini, menjadi salah satu pusat ziarah di Balun. Namun, keunikan desa ini bukan hanya tentang kisah tokoh masa lalu. Balun tumbuh dengan wajah yang berbeda dari banyak desa lainnya. Di tanah Balun, 3 agama besar hidup berdampingan, Islam, Kristen, dan Hindu. Bukan sekadar hidup berdampingan, tapi benar-benar melebur dalam harmoni. Bayangkanlah, sebuah masjid, sebuah gereja, dan sebuah pura berdiri berdampingan, hanya beberapa langkah kaki saja yang memisahkan. Masjid Miftahul Huda, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan Pura Sweta Mahasuci seakan menjadi saksi nyata bahwa perbedaan bisa dirayakan, bukan dipertentangkan. Masyarakat Balun menyebut diri mereka sebagai bagian dari desa Pancasila. Karena disinilah nilai-nilai 5 sila itu terasa benar-benar hidup, bukan sekadar teks dalam lambang negara. Saat Idul Fitri, umat Kristen dan Hindu ikut membantu persiapan. Saat Natal, umat Muslim menjaga keamanan dan ikut bergembira. Dan ketika Hari Raya Nyepi, semua warga bergandengan tangan menjaga ketenangan. Dari masa ke masa, Balun tumbuh bukan hanya dengan sawah dan ladangnya, tapi juga dengan hati yang lapang. Hingga kini, Balun dikenal sebagai desa wisata religi dan edukasi, tempat orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar tentang arti sesungguhnya dari toleransi. Demikianlah kisah Desa Balun, sebuah desa kecil dengan nama besar, Desa Pancasila. Dari Mbah Alun hingga harmoni 3 rumah ibadah, Balun mengajarkan bahwa kerukunan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang bisa kita jalani bersama. Cerita ini asal-muasal ambil dari berbagai sumber. Jika ada kekeliruan, mari bersama-sama kita luruskan. Jangan lupa, like, komen, dan share, supaya makin banyak yang tahu bahwa dari sebuah desa kecil di Lamongan, lahir teladan besar untuk Indonesia.